Assalamualaikum sahabat online, apa kabar? Jumpa lagi bareng Bias FM dan wanita pecinta kopi. Tentunya di 107,7 FM radio online. Oke, dari kemarin ya Bekasi hujan terus. Gimana nih kabar kota kalian? Keadaan di sekitar kalian atau di tempat tinggal kalian saat ini? Apakah sama kayak di tempatnya Bias dan wanita pecinta kopi? Hujannya dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Yang penting ingat ya sahabat online, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan supaya imun tubuh kita itu tetap terjaga dan terhindar dari segala macam virus. Oke? Nah sahabat online, jumpa lagi ya di Rabu tanggal 9 Februari 2022. Dan ini segmen Cerpenis, cerita penulis. Jadi kita masih melanjutkan buku dari Kak Doni Armando, Jangan Haramkan Tapi Halalkan. Ini Bias lagi sariawan banget ya sahabat online. Jadi hawanya tuh nggak nentu, terus pola makan Bias lagi nggak bagus dan kurang vitamin C kayaknya ya. Jadi sedikit sariawan dan nggak ada istilah bahwa habis dikis ya. ini sariawan, jadi agak susah mingkem maksudnya. Aduh, di luar sana itu ada pembalap yang liar banget kayaknya. Menghembuskan nada-nada suara knalpot motor yang terlalu kenceng ya sahabat online. Gak usah dihirauin, kita fokus sama pembahasan kita hari ini di buku Kak Doni Armando, Jangan Haramkan Tapi Halalkan, lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kita udah baca part 1 dan kedua, dan ini kita lanjut ke part 3 dan part 4 nya. Dan temanya hari ini adalah pilih teman atau pacar. Nah, ini bab ketiganya adalah temanya pilih teman atau pacar. Nah, sebelum kita melanjutkan sahabat online, nah passwordnya ya di Cerpenis kali ini. Jangan lupa seduh kopinya, kencangkan tali pinggang. Kita simak bareng-bareng apa sih pilih teman atau pacar itu. Kita seruput ya sahabat online. Pilih teman atau pacar. Siapa nih yang pernah merasa kalau teman kalian lebih care, lebih peduli daripada kalian, atau bahkan kalian tidak dianggap sama sekali ada ya? Kalau ada berarti sungguh malang nasibmu. Dalam hal ini sudah menjadi hal yang biasa dalam dunia pergaulan, biasa tapi menyakitkan, dimana ketika kita menjadi teman selama berpuluh-puluh tahun selalu bersama, merasakan suka dan duka bersama, diibaratkan seperti perangko nempel terus. Lalu saat teman kita udah mulai mengenal cinta dan ujung-ujungnya pacaran, wah ini yang namanya gawat. Karena kalau teman kita udah mengenal yang namanya cinta ataupun pacaran, itu fix pasti lebih mementingkan pacarnya daripada kita sendiri. Bener nggak? Bener dong. Nah, ada sebuah cerita menyakitkan tentang pilih kasih antara teman atau pacar. Cerita ini diposting pada blog tribunnews.com ya, pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 20:37 waktu Indonesia Barat. Hal itu bermula saat temannya Caka memiliki seorang kekasih. Selama menjalin hubungan asmara dengan pacarnya, teman Caka seringkali curhat kepadanya mengenai tingkah dan perilaku pacarannya itu. Selama 2 bulan mereka pacaran, teman saya sering curhat karena selalu diselingkuhi dan juga pacarnya banyak kemauan, ungkap Caka saat dihubungi tribunnews.com pada 25 Januari 2021. Diketahui
Temannya Caka berpacaran selama 7 bulan. Mendengar curhatan tersebut, Caka tidak bisa melihat temannya yang sudah dianggap seperti saudara sendiri diperlakukan seperti itu. Caka pun menyarankan agar temannya memutuskan hubungan asmara dengan pacarnya itu. Namun, temannya Caka menolak, sampai-sampai Caka dan temannya selalu berdebat karena masalah itu. Karena sering berdebat, Caka dan temannya memilih untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak berkomunikasi lagi sampai 6 bulan lamanya. Setelah 6 bulan lamanya Caka dan temannya dipertemukan kembali oleh teman-temannya. Pertemuan mereka berlangsung sekitar bulan Oktober 2020 lalu. Hal itu sudah direncanakan teman-teman Caka tanpa sepengetahuan mereka. Hal itu direncanakan saat salah satu temannya berpura-pura sakit dan meminta untuk dibesuk. Akhirnya, setelah pertemuan itu mereka memutuskan untuk saling memaafkan dan menghilangkan ego masing-masing. Caka mengungkapkan rindu dengan temannya dan menangis saat mereka akrab kembali. Diketahui, hubungan teman Caka dan pacarnya itu hanya berlangsung 7 bulan sebelum bertemu kembali dengan Caka. Namun, Caka tidak mengetahui penyebab kandasnya hubungan mereka. Gimana? Sungguh cerita yang menyedihkan, bukan? Kalau lebih memilih pacar daripada teman sendiri, kenapa tidak? Mungkin level sayangnya lebih tinggi untuk si pacar. Sebagian bahkan tidak ada orang yang dengan mudahnya bertahan dalam keadaan di mana ia harus memilih teman atau pacar. Mungkin banyak yang beranggapan kalau keduanya memiliki peran penting, memberikan masing-masing warna saling melengkapi, walaupun dua opsi tersebut berbeda. Jika dihadapkan pada kondisi seperti ini, apa yang kamu lakukan? Memilih satu di antaranya atau keduanya? Well, setiap orang mungkin memiliki cara masing-masing dalam mempertimbangkan kondisi seperti ini. Tapi, ada hal yang harus kita pahami untuk bekal menghadapinya, yaitu pilihan yang baik adalah hasil dari cara yang baik pula. Kalau kita membaca ulang dan memahami cerita di atas, maka dapat kita katakan salah besar kalau kita lebih memilih pacar daripada teman. Sesungguhnya pendamping dan pendukung kita yang selalu ada ialah teman. Bismillah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita di atas, dan semoga kita semua selalu dalam kebenaran agar ke depan kita tidak tersesat. Amin. Oke sahabat online, kita lanjut ke part kedua ya. Nah, part kedua, ya ini berat nih. Milih orang tua atau pacar. Nah, seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya, ketika orang berpacaran, maka seringkali ia dihadapkan pada kondisi yang baginya sulit dalam memilih. Sama halnya dengan memilih teman atau pacar. Ketika kita memilih pada opsi pilihan yang buruk, maka hasilnya juga buruk. Tetapi sebaliknya, jika kita memilih opsi pilihan dengan cara yang baik, maka hasilnya pun demikian. Kali ini kita dihadapkan pada pilihan yang mudah. Bisa dikatakan anak kecil yang sedang menjalani cinta monyet pun tahu siapa yang harus dipilih. Ya betul, yaitu orang tua. Celakalah orang-orang yang berpacaran tapi lebih memprioritaskan pacar daripada orang tua. Nah, dengar ya sahabat online. Jadi harus hati-hati banget. Apakah ada yang seperti itu? Banyak. Apa contohnya? Nah, salah satu contohnya, seringkali kita menjumpai orang yang berpacaran itu lebih peduli kepada pacar. Misalkan ketika ibu meminta tolong untuk diantar ke pasar, tapi ia menolak dengan alasan ada pekerjaan mendadak dan sangat penting sekali. Padahal alasan tersebut dijadikan agar bisa ketemuan dengan pacar. Bener toh? Bias banget ini ya. Ada juga ketika seorang ayah meminta tolong kepada anaknya untuk membantu berkebun, tapi malah ditolak dengan alasan mengerjakan tugas di handphone. Padahal sedang chattingan dengan pacarnya, benar toh? Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim yang berakal tentu tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita jalankan. Hal ini dialami oleh saya sendiri saat itu waktu berumur 17 tahun.
Saya sedang menyukai seseorang. Setiap hari seperti tiada hal yang membuat saya semangat kecuali dia. Jumat 23 Februari 2018. Kak Doni juga pernah punya cem-cem ya. Di sekolah, saya membuat janji bertemu dengannya untuk jalan-jalan setelah pulang sekolah. Dengan riangnya, kami pun langsung pulang untuk bersiap-siap. Setelah sampai rumah dan sudah mengganti baju, tiba-tiba ibu saya bertanya mau pergi kemana. Saya waktu itu tidak berani menjawab yang sejujurnya. Lalu saya hanya menjawab, enggak kemana-mana bu. Kemudian ibu saya langsung meminta tolong untuk membersihkan kamar mandi. Entah apakah waktu itu refleks atau sengaja menolak permintaan ibu dengan alasan ada kerjaan mendadak. Padahal bodohnya saya waktu itu untuk bertemu seseorang yang saya sukai. Mengingat cerita tersebut tentu membuat saya merasa sedih dan menangis sampai-sampai sempat berbicara dalam hati. Kenapa waktu itu saya bodoh sekali? Bila saat ini engkau sedang menikmati hidup, maka ingatlah ibumu yang merelakan hidupnya demi menjaga engkau saat pertama kali menangis di dunia. Bila saat ini kau sedang bersantai, maka ingatlah ayahmu yang telah berkorban. Aduh, mewek nih. Membungkuk tersengat matahari, kurus terkuras tenaga demi melihat senyummu dan menghilangkan rasa takutmu. Bila saat ini engkau sedang jauh, maka ingatlah orang tuamu yang rela menemanimu bermain dan bercanda agar kau tak jauh dari mereka. Kedua orang tua kita adalah sejarah bagi hidup kita. Hadirnya kita di dunia merupakan bukti adanya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuk orang tua kita untuk merawat, membesarkan, memberikan pendidikan kepada kita. Kemudian Allah bangun ridho orang tua sebagai tanda keridhoannya. Ustadz Adi Hidayat LCMA menyampaikan perihal terkait jangan menyanyiakan orang tua. Kalau engkau ingin mencari amalan setelah salat yang maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, maka jawabannya ada pada orang tua. Manfaatkan selagi masih ada. Barangkali Allah menitipkan kepada engkau bukan untuk membuat engkau lelah. Barangkali ingin menghilangkan dosa-dosa yang masih melekat dalam diri, ingin menghadirkan cinta Allah kepada engkau, ingin memudahkan aktivitas yang sedang engkau jalani. Hasil kerja keras engkau saat sukses boleh jadi hanya menghasilkan 30% saja. Sedangkan 70%-nya adalah tangisan orang tua saat ia berdoa memohon kepada Allah untuk dirimu. Bismillah. Semoga kita semua dapat bermuhasabah diri agar tidak terjebak dalam keburukan, dan semoga kita semua tidak menyanyiakan orang tua kita selagi masih hidup. Amin. Ya sahabat online, ini part ketiga dan part keempat ya di karyanya Kak Doni Armando dengan judul buku Jangan Haramkan Tapi Halalkan. Jadi sahabat online wajib baca, lebih seru kalau sahabat online udah punya bukunya sendiri, oke? Dan buat teman-teman yang lain, sahabat online yang di luar sana yang ingin mengirimkan narasi cerpenisnya, cerita penulisnya, atau ungkapan-ungkapan hatinya, silakan aja kirim ke WhatsApp adminnya Wanita Pecinta Kopi dan email Wanita Pecinta Kopi nanti disertakan di deskripsi ya. Dan untuk hari ini kita bakalan dengerin sebuah persembahan lagu yang sedikit bernuansa senja-senja yang pecinta senja, jadi membangkitkan semangat Anda untuk tetap cintai alam semesta ini, mencintai orang tua Anda, mencintai siapapun yang ada di sekitar Anda tanpa harus mencintai satu orang yang spesial. Jadi bagilah kasih sayang dan cinta Anda buat semua sahabat, teman, ataupun saudara, dan buat keluarga terutama ya, ayah dan ibu. Dan kapan-kapan kita jumpa lagi. See you next time.
Salam hangat secangkir kopi, jangan lupa untuk bahagia. Ku tergetar saat menatap kedua matamu, melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memendam raut wajahmu, kulihat sebuah jalan yang langsung menuju batinmu. Sudikah kiranya kau mengizinkan diriku untuk sejenak berkunjung ke dalam hatimu? Pastikan ku ada di sana. Ku terbenam saat kau jatuh dalam pelukku, menatap sebuah perasaan saat kau ada denganku. Sudikah kiranya kau mengizinkan diriku untuk sejenak berkunjung ke dalam hatimu? Pastikan ku ada di sana. Ku ingin waktu biarlah berhenti di sini, agar senantiasa tak kunjung engkau pergi, seperti malam menanti esok pagi. Ku tergetar saat menatap kedua matamu, melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memendam raut wajahmu, kulihat sebuah jalan yang langsung menuju batinmu. Pastikan ku ada di sana.